Join our Cornerstone Indonesian Church service online at 11 a.m. Visit our YouTube channel, Salmiman Saud, CBM, or Facebook, Salmiman Cornerstone. Invite your friends and worship together at their homes. Thank you. God bless you. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah pada saat ini. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Dengarkan panggilan beribadah. Tetapi setinggi-tinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kebaktian pada hari ini kita dasari di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah damai sejahtera atas kita sekalian. Jemaat sekalian yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan diri untuk memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan puji-pujian yang berjudul Masyurkan Rajamu. Ya, mari kita nyanyikan Masyurkan Rajamu.
masyurkan rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu bernyanyi bergemar, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Ya basuh dosaku, ya bertata tinggi. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, tatanya kekalah. Kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Raja yang mulia, Allah Bapa kami, Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga. Engkau yang begitu mengasihi kami, Engkau yang begitu memperhatikan setiap kami. Bahkan ketika hari ini kami diberi kesempatan untuk memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu, karena Engkau mengasihi setiap kami. Tuhan, persiapkan setiap anak-anak-Mu yang di rumah, yang saat ini sedang mau mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba Tuhan yang memimpin pujian, yang menyampaikan firman Tuhan, yang berdoa, dan kami yang melayani di bidang musik, semuanya agar apa yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Oh Tuhan, dengar doa kami Tuhan. Seluruh kebaktian kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Selanjutnya kita tetap memuji Tuhan, memuliakan Dia. Kita akan nyanyikan lagu yang berjudul Mulia, Majesty, mulia. Ya, kita akan nyanyikan lagu Mulia untuk memuji Tuhan. Mari dengan suara lantang kita memuji Dia, memuji Tuhan kita. Mulia, Majesty. Sama-sama kita nyanyikan. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah, puji. Mulia, Tuhan Maha Kuasa, dari sorga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja.
mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Majesty, Majesty, worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom authority, flow from His throne unto His own, His emblem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His Majesty. Jesus who died, oh glorify King of the King. Bersama dengan gereja segala abad dan gereja segala tempat, kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sekarang kita akan sama-sama berdoa, doa syafaat. Saya minta penginjil Susan untuk memimpin kita doa syafaat. Saudara sekalian, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami syukur pada Engkau ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah pada Engkau ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Bapa untuk sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan disampaikan oleh hamba Pendeta Saud. Biarlah Tuhan Kau urapi dia dengan kuat kuasa daripada Surgawi, daripada Roh yang kudus, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat dan boleh menjadi pertolongan dan boleh mendorong kami untuk makin mencintai Engkau. Dan bagi mereka yang belum menerima Engkau ya Tuhan, boleh mengenal Engkau ya Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapa, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami saat ini yang sakit, yang ingin mencari pekerjaan. Tuhan, biarlah Engkau sendirilah yang menolong mereka agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan mereka Bapa. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk saat ini COVID yang berlangsung Tuhan di seluruh dunia. Kami berdoa biarlah Tuhan di mana semua virus-virus yang begitu jahat ini Tuhan, boleh Tuhan segera musnahkan Tuhan di atas muka bumi ini Tuhan. Sehingga kami semua boleh dilalukan dan Tuhan menjaga kami, melihara kami. Sehingga kami semua Tuhan boleh berada dalam sehat walafiat Tuhan. Dan kami semua boleh memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapa Surgawi. Kami juga ingin berdoa ya Bapa dan menyerahkan Tuhan negara Amerika Tuhan ke dalam tangan Engkau. Di banyak sekali orang yang sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang menjamah dan menyembuhkan mereka. Tuhan sendirilah menghentikan COVID ini Tuhan. Sehingga Tuhan orang-orang semua boleh takut kepada Engkau dan boleh mengenal Engkau, dan Tuhan mereka boleh bertobat dan boleh percaya pada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan Engkau sendiri boleh menyelamatkan
mereka Tuhan dan kami semua. Bapa dalam surga, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia yang saat ini Tuhan juga mendapatkan masalah daripada COVID ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan segera melalukan semua masalah ini, semua virus ini Tuhan, sehingga boleh berhenti Tuhan. Dan kami semua umat-Mu Tuhan boleh muji dan muliakan nama-Mu. Dan melalui COVID ini Tuhan, semua orang boleh bertekuk lutut di hadapan-Mu dan mengenal Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Bapa. Kami ingin berdoa Tuhan dan menyerahkan semua ya Tuhan ke dalam tangan Engkau Bapa. Biarlah sendiri Engkau sendirilah yang menolong Tuhan. Dan kami semua Tuhan boleh memuji dan muliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami ingin tutup doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan satu lagu. Penuhilah pialaku. Fill my cup, Lord. Bagaikan wanita di tepi sumur, mencari yang puaskanku. Ku dengar Tuhanku berkata, Engkau tak akan dahaga pula. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti surga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Di dunia ni orang sedang mencari kenikmatan dunia fana, dan sesuatu yang tak ternilai di dalamnya kau kan punya. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti surga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Hai sobatku, apa yang kau dapatkan? Tiada yang memuaskanmu, namun kau akan diselamatkan asalkan kau memohon padanya. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti surga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 5. Nanti kita lanjutkan dengan ayat 6, 9, dan 13. Saya ajak kita membuka Alkitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan buat kita sekalian. Daud dan Batsheba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat kedua, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya.
Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Ayat keempat, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukannya kepada Daud demikian. Aku mengandung. Saudara, kita lihat lagi ayat ke-6. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Kita kelangi ke ayat 9 ya. Ayat 9. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Satu lagi ayat 13 saudara. Ayat 13 bunyinya demikian. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Firman Tuhan kita baca sampai di sini, nanti kalau ada ayat lain kita akan baca lagi. Berbahagia kita yang sudah membaca firman Tuhan, merenungkannya, mempelajarinya, dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Sekali lagi kami mau berdoa supaya Tuhan pimpin hamba Tuhan yang telah mempersiapkan firman Tuhan untuk kami renungkan bersama. Ayat yang sudah kami baca, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Pakai hambamu dan pakai kami semua yang mempersiapkan diri mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema pada siang hari ini adalah seperti kita sekarang ini. Daud #di rumah aja. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, David stay at home. Daud #di rumah aja. Nah saudara, #di rumah aja atau stay at home itu menjadi viral belakangan ini. Mengapa? Karena setiap orang yang menulis di media sosial, dia pasang tanda pagar di rumah aja, di rumah saja. Ada tulis di rumah aja keren, di rumah aja asik, dan sebagainya. Nah, para YouTuber juga lakukan seperti demikian. Para Instagram yang menulis Instagram juga lakukan demikian. Mereka tidak lupa memakai hashtag tersebut supaya apa? Supaya apa yang mereka tuliskan orang lain tahu. Artinya kami saat ini sedang di rumah saja. Hampir semua orang di dunia saat ini berada di rumah saja. Termasuk Anda yang sedang mendengarkan khotbah pada saat ini, bukan? Nah saudara, saya tidak katakan ini merupakan rancangan Tuhan, tapi saya ingin katakan bahwa Tuhan izinkan semua ini terjadi dan orang-orang berada di rumah saja. Dan desain ini sangat keren, saudara. Raja pun tidak dapat melakukan ini. Tetapi karena atas seizin Tuhan dan saya melihat ini semua terjadi, semua bisa terjadi. Dan orang-orang berada di rumah saja. Saudara, mengapa orang berada di rumah saja? Biasanya sebelum masa peristiwa lockdown, maka orang itu di rumah saja kemungkinan dia itu tidak punya pekerjaan. Dia di rumah saja kemungkinan dia sedang nganggur. Dia di rumah saja kemungkinan dia sedang libur.
Dia di rumah saja kebetulan dia mungkin malas bekerja. Atau mungkin dari kurang enak badan, istilah dari sakit bagi orang Indonesia. Banyak alasan yang lain orang berada di rumah saja. Biasanya alasan yang negatif lah. Tapi mungkin juga bisa ada orang sekarang di rumah saja kerja, jaga anak. Bisa saja terjadi. Namun kali ini untuk memutuskan mata rantai virus, maka kita semua berada di rumah saja. Maka setiap orang diminta untuk taat, untuk setia, untuk sabar di rumah saja. Bahkan ditambah lagi nanti kan ya, sampai akhir bulan Mei di rumah saja. Makan di rumah aja, mau pesta sendiri di rumah saja, mau rayakan ulang tahun, rayakan di rumah saja, mau main-main acara yang menyenangkan di rumah saja bisa lakukan. Ya, teman saya rame-rame sesama family berenang bersama-sama di rumah saja. Masak-masak di rumah saja. Sungguh menyenangkan di rumah saja. Nah saudara, inilah kegiatan yang dilakukan di rumah saja. Namun saudara kembali kepada perikop yang baru kita baca tadi. Dapat kita lihat bahwa ada seorang raja yang bernama Daud. Waktu itu dia juga berada di rumah saja. Rumahnya bukan kecil seperti apartemen yang kecil-kecil, bukan saudara. Rumahnya itu adalah istana yang besar. Saya membayangkan di rumah saja pun bagi Daud, di istananya, dia bisa lakukan banyak hal. Dia bisa olahraga, dia bisa pergi ke kebun, dia mungkin bisa pergi berenang, dia mungkin bisa pergi lakukan banyak hal lah pokoknya di rumah saja, luas sekali. Mengapa? Yaitu karena rumahnya memang luas. Tapi sekarang mari kita simak apa yang dilakukan Daud di rumah saja. Ada 3 poin yang saya catat di sini. Yang pertama, saudara. Hashtag di rumah saja, Daud berbuat dosa. Siapa Daud sebenarnya? Apakah Daud itu orang jahat? Tidak, saudara. Dalam 1 Samuel pasal 13 14 mencatat bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Yang dipilih oleh Tuhan menggantikan Saul. Memang riskan sekali saudara. Orang yang berkenan di hati Tuhan dapat melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ketika Daud berada di rumah yakni istana, saya yakin ada banyak hal yang bisa kita lakukan seperti tadi yang sudah saya ceritakan. Namun orang sekaliber Daud tatkala di rumah justru menjadi bumerang. Alkitab mencatat ia berjalan-jalan di atas suatu rumah dan akhirnya terpandang dan terpaku, stop begitu saja melihat seorang wanita. Tidak cukup itu, Alkitab mencatat wanita yang cantik. Saudara, mengapa dia bisa tahu wanita itu cantik? Karena dia terpaku cukup lama melihatnya. Kalau hanya sekilas mungkin dia tidak bisa mengetahui cantik atau tidak. Mungkin bisa dia tahu itu wanita, tapi tidak bisa tahu wajahnya. Tapi dia terpaku, artinya dia sengaja berhenti sejenak, memandang, melihat. Dan dia sengaja mempersiapkan diri untuk melihat. Begitu dilihat Daud, bukan secara refleks dia balik badan, tidak. Tetapi apa yang dilakukan? Dia justru menyimak pemandangan itu, saudara. Ia justru menyimak pemandangan itu. Nah saudara, sehingga dia melihat lebih detail, lebih fokus, lebih memperhatikan sampai-sampai dia berkeinginan untuk mendapatkan wanita itu. Bagaimana kita tahu?
Karena kita melihat di sini dia menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa wanita tersebut. Nah saudara, akhirnya Daud mendapat informasi bahwa wanita itu bernama Batsheba. Ada nama belakangnya lagi, binti Eliam. Dan ada embel-embel di belakang lagi, istri Uria, orang Het itu. Saudara, mengapa nama lengkapnya itu diberitahukan? Tidak hanya kasih first name saja. Saya coba merenungkan ketika mempersiapkan ini. Waktu disebutkan binti Eliam, mungkin Daud kenal. Ditambah lagi istri orang Het itu, Uria. Lebih kenal lagi karena Uria itu anak buahnya orang Het itu. Artinya wanita ini bukan wanita yang single. Dia sudah menikah, dia punya suami. Dan saat ini suaminya lagi pergi berperang di medan peperangan. Tetapi saudara, Daud rupanya mengabaikan sinyal tersebut. Ada sinyal tanda-tanda bahwa orang ini sebenarnya sudah berkeluarga, orang ini adalah anak Eliam, orang ini adalah istri Uria, orang Het itu istri anak buahnya, tetapi Daud mengabaikan informasi itu semua. Dia lebih tertarik dengan wajah Batsheba itu. Maka dia minta supaya orangnya membawa Batsheba datang ke istana. Singkat cerita, Daud tidur dengan perempuan itu dan Alkitab mencatat ia mengandung. Saudara, dosa manusia itu kadang-kadang bukan kesalahan orang lain, tapi kesalahan kita yang sudah kita persiapkan. Boleh jadi Batsheba mandi tidak menutup kamar mandinya. Tetapi kadang-kadang orang itu sendiri mempersiapkan. Saya kasih contoh begini. Tadi mana barang saya ya. Seorang anak kecil, dia melihat mamanya itu beli makanan. Jadi penuh ini makanan, ada kerupuk di dalamnya. Lalu dia minta sama mamanya makanan. Dia bilang, "Mah, saya minta 1 potong ya makanan ini." Mamanya bilang, "Boleh ambil, jangan banyak-banyak ya, nanti kamu batuk." Dia bilang, "Iya mah." Maka dia berjanji sama mamanya demikian. Tetapi kemudian dia masuk ke dapur, dia buka toples itu, tanpa dilihat oleh mamanya, dia ambil dengan tangannya, dia masukkan sepenuhnya ke dalam toples itu. Ambil sebanyak-banyaknya. Ambil sebanyak-banyaknya sampai tangannya gak bisa keluar dari toples itu. Waktu tangannya gak bisa keluar dari toples itu, mamanya bilang, "Hayo ketahuan, lihat toplesnya sudah tergantung, begitu ketahuan kan?" Lalu dia bilang apa sama mamanya? Dia sambil menangis bilang, "Mah tolong, mah tolong." Mamanya bilang, "Pelan-pelan kamu lepaskan semua makanan itu." Dia bilang, "Gak mau mah, saya mau makanan itu." "Lepaskan 1." Dilepaskan 1, tapi masih banyak tangannya. Gak bisa keluar. "Lepaskan 2." Gak bisa. "Lepaskan 3, 4, 5, 6. Akhirnya sampai dia harus lepaskan semua, baru tangannya bisa dikeluarkan. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari contoh ini? Artinya apa saudara? Artinya ada dosa yang sudah kita persiapkan. Yang sudah kita rencanakan tanpa kita sadari. Dan kita begitu senang dengan itu. Bisa terpaku dengan itu. Sehingga kita tidak mau melepaskannya. Dan supaya kita bisa keluar dari dosa tersebut, dari toples tersebut, tangan kita harus melepaskan kerupuk itu semuanya. Baru tangan kita bisa melepaskannya. Jadi Daud orang yang diperkenankan Tuhan, tapi tetap jatuh kalau dia tidak hati-hati. Sekali lagi saya garis bawahi.
Daud orang yang diperkenankan Tuhan, dia tetap jatuh kalau dia tetap tidak bersandar pada Tuhan. Itu sebabnya setiap hari saya dan Anda mesti bersandar pada Tuhan. Kita tidak lebih kuat daripada Daud. Kita tidak lebih hebat daripada Daud, saudara. Nah, beda dengan Yusuf, saudara. Yusuf anak Yakub itu dijual saudaranya ke Mesir. Mungkin saudara sudah tahu ceritanya. Di Mesir dia menjadi seorang budak. Sebagai budak, ia bekerja juga di rumah. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena walaupun dia tinggal serumah dengan keluarga Potifar itu, dia tetap senantiasa mengerjakan pekerjaan dan takut akan Tuhan. Dan dekat akan Tuhan sehingga dia sangat disayangi tuannya, sangat dikasihi oleh tuannya, dan boleh dibilang dia melayani tuannya itu dengan sungguh-sungguh. Dan bahkan Yusuf diberikan kuasa, kalau dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai 4 dikatakan Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan atas kekuasaan Yusuf. Luar biasa kan? Seorang budak diberikan kuasa oleh bosnya terhadap rumahnya. Nah, saudara, sebagai budak, Yusuf tidak ada waktu melihat sana sini seperti Daud yang punya waktu untuk naik ke suatu rumah. Dia tidak boleh demikian. Nah, walaupun dia berada di rumah, maka di rumahlah Yusuf itu kerja. Justru Alkitab mencatat istri Potifar yang menggodanya. Sikap Yusuf tidak seperti Daud, saudara. Yusuf tidak merasa kuat. Begitu dia diajak tidur oleh istri Potifar, dia langsung ambil sikap 1, 2, 3 balik kanan. Kemudian dia menolak, dia lari. Nah, saudara, bahkan dia katakan demikian. Saya tidak boleh berkhianat ya. Dengan bantuan Tuanku, aku tidak lagi menjadi budak di sini. Tapi aku mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah ini. Bahkan saya punya kuasa sepenuhnya atas rumah ini. Semuanya diserahkan kepadaku. Tetapi tidak engkau. Sebab engkau adalah istrinya. Maka bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar, berbuat dosa terhadap Allahku? Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas di sini beda respon daripada Yusuf dan Daud. Daud sudah tahu jelas bahwa Batseba istri Uria, namun dia tidak 1, 2, 3 balik kanan. Tapi Yusuf begitu digoda langsung 1, 2, 3 balik kanan. Dia ambil sikap yang refleks untuk tinggalkan semuanya itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian maka Yusuf pilih tidak mau jatuh dalam dosa, tidak mau nyakiti Tuhan. Tapi Daud telah memilih jatuh dalam dosa dan menyakiti Tuhan. Nah, bagaimana dengan Anda, saudara? Semakin kita berusaha dekat dengan Tuhan, maka semakin banyak godaan itu datang, saudara. Kenapa? Karena iblis tidak senang terhadap orang yang dekat kepada Tuhan. Jadi jangan heran, semakin kita coba untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, maka ada saja mungkin kesulitan, masalah-masalah itu datang. Tetapi jangan takut. Kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Asal kita mau tetap bersandar kepada Tuhan. Karena iblis tidak pernah diam. Termasuk Daud, orangnya itu mestinya begitu rohani. Tetapi iblis tidak tinggal diam. Iblis selalu mau merongrongnya. Demikian juga dengan Ayub.
Orang yang rohani, iblis tidak tinggal diam, iblis merongrongnya. Nah saudara, bedanya adalah Daud terjatuh. Kita mohon pada Tuhan belas kasihan, supaya walaupun kita di rumah saja, pikiran kita harus berpikiran seperti pikiran Tuhan. Jangan memiliki pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang menakutkan, tapi pikiran-pikiran yang penuh dengan pengharapan, pikiran-pikiran yang penuh dengan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan demikian maka kita mesti senantiasa memuji Tuhan. Itu kunci utamanya. Yang kedua, saudara. Yang kedua saya catat di sini, hashtag di rumah aja, dosa Daud itu bertambah banyak. Di rumah aja, dosa Daud bertambah banyak. Saudara, Daud tidak peduli, walaupun orang-orang sudah mendapatkan informasi bahwa Batseba itu adalah istri Uria, ia nekat tidur dengan dia dan Alkitab mencatat dia hamil dan sekarang masalah timbul. Dosa yang diperbuat oleh Daud timbul masalah. Mengapa? Sebab suami Batseba ada di luar kota. Suami Batseba sedang berperang. Uria ada di medan peperangan tetapi sekarang istrinya di rumah hamil. Tentu bukan bayi ajaib. Nah, ini perbuatan daripada Daud yang berbuat dosa itu. Ayat ke-6 mencatat bahwa Daud itu sebagai orang yang berkuasa, dia memakai kuasanya untuk memanggil Uria dari medan peperangan itu pulang ke rumah, pulang ke kerajaan, minta supaya Uria itu kembali. Walaupun sebenarnya mereka sedang berperang ya saudara, tapi dia minta Uria itu kembali. Mengapa Daud minta dia kembali? Alasan Daud supaya Uria boleh istirahat. Alasan Daud supaya Uria boleh santai sedikit lah. Tapi sebenarnya ada maksud lain. Ibaratnya udang di balik batu. Daud maunya Uria itu pulang ke rumah, kemudian bertemu dengan istrinya, tidur dengan istrinya, lalu kemudian berangkat lagi pergi berperang. Maka kalau ketahuan nanti istrinya itu hamil, maka tidak masalah. Jadi Daud ingin menutupi kesalahan dia dengan kesalahan yang baru. Uria disuruh pulang. Tetapi apa yang terjadi? Saudara, Uria ini adalah anak buah Daud yang sangat setia kepada Daud. Begitu dia pulang, dia tidak mau tinggalkan bosnya, tuannya. Disuruh pulang ke rumah, dia tidak pulang ke rumah. Dia berbaring di depan istana. Dia tidur di sana. Dia mau menjaga raja. Dia katakan, bagaimana aku harus pulang ke rumah santai-santai? Aku mau menjaga rajaku. Aku mau jaga bosku lah, kira-kira demikian. Setia sekali dia kepada bosnya. Luar biasa memang Uria ini. Nah saudara dikasih Tuhan, tetapi perbuatan yang demikian justru membuat Daud tidak senang. Daud bingung. Daud kemudian suruh dia pulang ke rumah. Kasih waktu lagi untuk dia supaya dia boleh tetap di sini, supaya dia pulang ke rumah. Tetap dia tidak pulang ke rumah. Sekarang cara Daud pakai cara yang jahat. Dikasih dia mabuk, dikasih dia minum, kasih dia pesta, mabuk-mabukan. Tapi saudara, di dalam keadaan mabuk-mabukan, dia pun tidak pulang ke rumah. Itu yang terjadi terhadap Uria. Sehingga Daud buhwat, saudara. Buhwat artinya Daud itu tidak punya lagi kuasa. Hampir putus asa. Dia katakan
kepada Yoab. Suruh dia kembali ke medan perang. Kasihkan ke barisan yang paling depan, supaya dia pergi berperang ke sana. Alkitab mencatat, maka gugurlah Uria di medan peperangan itu. Dan Daud mengambil Batsheba menjadi istrinya. Apa yang bisa kita pelajari pada poin kedua ini, saudara? Dari Daud di rumah, dosanya bertambah banyak. Fakta yang terjadi di dunia demikian. Ketika kita berusaha menutupi kesalahan kita, maka biasanya kita akan tutup dengan kebohongan. Kebohongan ditambah kebohongan. Dan kebohongan ditambah kebohongan, muncul kesalahan yang baru. Dan itu akan dilakukan berulang kali. Dan cara ini adalah cara iblis memakai anak-anak Tuhan untuk melakukan hal tersebut. Sebenarnya anak-anak Tuhan itu baik-baik. Mereka sudah bertobat. Mereka setia pada Tuhan. Mungkin kita seperti itu juga. Tapi iblis menggoda kita. Lakukan kesalahan satu. Kita takut orang tahu. Tambah lagi kesalahan dua dengan bohong. Kita takut orang tahu. Tambah lagi kesalahan. Jadi dia akan bertambah kesalahan. Iblis saking getolnya menghancurkan anak-anak Tuhan. Jadi walaupun di rumah saja, dia tetap kejar. Saudara, hari ini mungkin bukan Potifar yang mengejar Anda. Bukan istri Potifar yang kejar Anda, bukan. Bukan pula engkau naik ke atas loteng lihat orang mandi, enggak. Tapi di komputer kita juga bisa ada godaan. Di hati kita ada godaan. Kadang-kadang saudara, ada orang kirim message Facebook. Dia tanya, "Bang, tolong ini ada dapat uang gampang. Judi online tinggal klik saja, gampang. Tinggal masukkan kartu kreditmu. Gampang saja. Nanti bisa dapat uang banyak." Nah, itu kan semua godaan-godaan yang dia bisa datang ke rumahmu. Dia bisa datang ke kamarmu. Dan masih banyak lagi, saudara, yang bisa datang ke rumah Anda. Jadi di rumah saja pun kita perlu hati-hati. Di rumah saja semua kita sudah kerjakan beres, kita sudah masak, mungkin makanan sudah makan enak, kemudian apalagi sudah mandi, apalagi sudah kerjakan pekerjaan lain, semua sudah beres-beres semuanya. Sekarang apa? Sekarang waktunya istirahat. Di depan komputer, di depan HP. Di situ bisa muncul godaan, dosa, dan sebagainya. Nah, itu hasil di rumah saja. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini kita belajar daripada Daud. Di rumah saja dia jatuh dalam dosa. Dan kita tidak mau mengulangi perbuatan daripada Daud, bukan. Maka di rumah saja kita tetap harus bersandar kepada Tuhan. Jangan lupa firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu seperti pelita dalam hidup kita. Dia yang menuntun perjalanan hidup kita. Dia menuntun hati kita. Dia menuntun seluruh hidup kita. Itulah firman Tuhan, itulah Alkitab, itulah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Taruhlah kita lagi sedih, kita lagi bermasalah, kita datang pada Dia. Kita boleh datang berdoa pada Dia. Doa itu tidak harus pakai kalimat yang cantik-cantik, bagus-bagus, tidak perlu diuraikan dengan bagus. Doa itu berbicara kepada Tuhan, kita bisa pakai kalimat kita apa saja. Yang penting kita datang pada Tuhan. Mohon pada Tuhan. Kalau semua sudah cukup, kita bersyukur pada Tuhan. Memuji Tuhan. Itu doa-doa kita. Jadi doa bisa memuji Tuhan. Doa bisa memohon pada Tuhan. Doa juga bisa berdoa untuk orang lain. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, hal-hal seperti begitu yang kita perlu alihkan supaya iblis jangan menang. Supaya iblis benar-benar keok. Dan kita bersama Tuhan, kita menang.
Yang ketiga, saudara, hashtag di rumah saja. Daud bertobat, memohon pengampunan dari Tuhan. Cerita dilanjutkan. Uria pun gugur, nibenan perang. Berita ini diterima oleh suruhan Yoab. Namun respon Daud, perhatikan di sini, respon Daud itu memberikan nasihat yang sangat bijaksana. Seakan-akan dia sangat rohani ya, dia bilang, jangan sebel. Sebab bukankah orang yang main pedang, kalau dia yang tidak mati dalam pedang, orang lain yang mati dalam pedang. Berarti itu biasa saja. Jangan perbesarlah masalah ini mungkin. Ya. Sebab itu yang penting adalah perhebat kalian supaya kalian yang menang. Demikian Daud tidak merasa bersalah dalam menasehati orang-orang suruhan Moab itu. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Allah kita itu Allah yang sangat mengasihi anak-anaknya. Apalagi Daud orang yang berkenan di hatinya. Orang yang dipilih. Maka Tuhan tidak mau anaknya itu jatuh, tergeletak, tergelincir sampai hancur lebur, tidak. Tuhan mau supaya Daud itu bangkit. Tuhan mau supaya Daud itu kembali kuat, bangkit kembali. Ia tidak membenci Daud, walaupun Daud berbuat dosa. Ia benci kesalahan dia. Ia benci dosanya. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 mencatat, ia mengutus Natan kepada Daud. Natan memberi nasihat kepada Daud dengan sebuah cerita. Saudara, Nabi Natan itu tidak segampang berbicara dengan raja ceplas-ceplos loh ya. Kalau ceplas-ceplos bicara sama raja, dia bisa dipenggal, bisa masuk penjara, bisa mati. Maka dia cara menasihatkannya dengan sebuah cerita perumpamaan. Nah, ceritanya saya akan ceritakan pada Anda. Barangkali Anda sudah tahu juga dulu. Ada 2 orang tinggal dalam satu kota. Yang seorang kaya dan satu lagi miskin. Si kaya mempunyai banyak lembu dan sapi, sedangkan si miskin hanya punya satu-satunya anak domba betina yang masih kecil. Ya, pelihara domba itu satu-satunya seperti menjaga anaknya sendiri. Artinya apa? Artinya dia sangat sayang kepada domba-dombanya itu. Lalu si kaya dengan kasih sayang dan ternaknya sendiri yang begitu banyak, dia pelihara punya dia. Lalu suatu hari ada tamu datang, tapi dia sayang-sayang kepada domba yang banyak itu. Dia ambillah domba yang kecil, yang dianggap sudah sebagai anaknya oleh si miskin itu, dipotong untuk menjamu tamu makan. Saudara, mendengar cerita ini, Daud marah, saudara. Ia berkata, orang yang kaya itu harus dihukum mati. Dan orang yang miskin harus menerima kembali 4 kali lipat karena si kaya tidak kenal belas kasihan. Maka kemudian Natan berkata kepada Daud, engkaulah orangnya. Engkaulah orangnya. Tuhan telah memberkati engkau sebagai seorang raja, membebaskan engkau dari tangan Saul. Engkau diberikan istri juga. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Engkau membunuh Uria orang Het itu, mengambil istrinya. Oleh sebab itu, malapetaka akan menimpa engkau Daud. Engkau akan menerima balasan. Engkau akan menerima apa yang setimpal dari perbuatanmu. Apa yang kau lakukan dengan sembunyi-sembunyi akan orang lakukan dengan terang-terangan terhadap engkau.
Saudara, dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi, dia akan dibalas dengan terang-terangan. Sungguh mengerikan bukan? Sungguh menyakitkan saudara. Dalam 1 Samuel 12 ayat 13 mencatat bahwa mendengar itu Daud menangis. Dia menyesal sekali. Dia bertobat, dia berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Engkau tidak akan mati Daud," dikatakan demikian, "tapi apa yang kau perbuat maka anakmu yang lahir itulah yang mati." Inilah hasil perbuatan dari Daud di rumah saja. Ini hasil perbuatan Daud di rumah saja. Tapi kita bersyukur sebab Daud itu bertobat. Ya, Daud itu bertobat, dia mau kembali pada Tuhan, maka lahirlah Mazmur 51. Mazmur 51 itu lagu yang dari pemazmur yang saya pernah nyanyikan buat saudara. Nanti kalau sempat saya nyanyikan lagu tersebut. Beda dengan Daniel, saudara. Daniel itu juga di rumah saja, tapi dia di rumah saja, di atas loteng. Dia berdoa 3 kali sehari, walaupun ada ancaman di luar. Tetap dia berdoa 3 kali sehari. Daniel 6 ayat 10 nanti baca saudara ya. Nah ketika Tuhan kita utamakan dalam kehidupan kita, maka niscaya kita akan berjalan ke jalan yang benar. Mungkin kita juga tidak seperti Daniel menghadapi ancaman di luar oleh para pembesar-pembesar. Tapi saudara, mirip, di luar banyak ancaman, begitu kita buka pintu, kita merasa takut sampai hari ini, harus pakai masker dan sebagainya. Apa salahnya kalau di rumah juga kita berdoa seperti Daniel, saudara? 1 hari 3 kali. Oh, saudara, berdoa itu gratis. Berdoa itu tidak bayar. Berdoa tidak perlu pakai pulsa, tidak usah pakai listrik, tidak perlu charger. Yang penting kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukan itu saudara. Lakukan seperti Daniel. Dan Tuhan akan mengerjakan satu kemenangan yang besar. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang dihadapi oleh Daud ketika berada di rumah saja. Itu juga yang dihadapi oleh Daniel ketika dia berada di rumah saja. Di rumah saja pikiran kita jangan bercabang. Harus fokus kepada Tuhan. Kita boleh rencana ke depan apa yang mau kita lakukan setelah wabah ini. Tetapi tetap kita belajar dari apa yang diajarkan firman Tuhan. Jika Tuhan berkenan, maka aku akan melakukan ini dan itu. Jika Tuhan berkenan, maka aku merencanakan ini dan itu. Jika Tuhan berkenan kepadaku. Saudara, rupanya zaman sekarang, orang-orang yang di rumah saja pun bisa berbuat dosa dengan kecanggihan teknologi kan. Tadi saya katakan ada judi online. Ada seorang yang bernama Sudep Katani, saya baca di koran. Seorang pria yang berumur 34 tahun, saudara, berasal dari Orlando, mengadakan pemesanan pizza dari beberapa toko pizza dengan biaya ribuan dolar. Namun pembayarannya dilakukan dengan kredit card yang palsu. Saudara, di rumah saja dia menipu orang. Polisi berusaha menangkap dia. Tetapi, ya saya tidak tahu baca yang selanjutnya. Tetapi poin saya adalah, di rumah saja orang bisa melakukan kejahatan. Kalau dia tidak bersandar pada Tuhan. Nah saudara yang ada di rumah saja saat ini, mari kita fokus pada Tuhan. Jangan seperti Daud, di rumah saja ia berbuat dosa.
Di rumah saja dosanya bertambah banyak. Dan di rumah saja kita lihat akhirnya dia bertobat. Mari saudara, kita mesti bertobat setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Supaya kita tetap dipelihara Tuhan dan bersandar pada Tuhan. Serahkan hidup kita pada Tuhan. Serahkan hidup kita pada Tuhan. Maka Tuhan berikan kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, saat ini kami yang ada di rumah saja, jaga kami Tuhan, bungkus kami, pelihara kami, jangan jatuhkan kami melalui cobaan-cobaan Tuhan. Tapi Tuhan, jangan juga membuat kami terpikir yang macam-macam. Kami juga tidak berfokus. Biar kami tetap bersandar kepadamu Tuhan. Tetap bersandar kepada Tuhan saja. Oh Tuhan, kalau ada hal-hal yang mengganggu pikiran kami Tuhan, beri kami kekuatan untuk menghadapinya dan kami menang. Karena kami sebagai anak Tuhan yang bersandar pada Tuhan. Karena kami memakai firman Tuhan bahwa firman Tuhan adalah pelita dalam hidup kami. Yang menuntun jalan hidup kami. Yang memimpin kehidupan kami. Berkati kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa kita akan berkomitmen di hadapan Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, hari ini kita akan memberikan persembahan. Kalau saudara mempersiapkan persembahan dalam bentuk cash, maka saudara masukkan dalam amplop, kemudian tulis nama saudara, kemudian juga tanggal hari ini, jumlahnya, kemudian ditutupi, kemudian nanti pada waktu kita bertemu kembali, serahkan kepada teman-teman yang sudah ditunjuk, supaya mereka bisa serahkan kepada gereja. Kalau saudara memberikan secara online, saudara, ingat ini ada websitenya di bawah ini. Ada websitenya, saudara tinggal klik, kemudian masukkan jumlahnya, tapi harus sebutkan dari departemen mana. Kita departemen Indonesia, kemudian saudara ikuti petunjuk seperti yang ada di website itu. Kiranya apa yang saudara berikan semuanya untuk pekerjaan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Nah saudara, kita akan menyanyikan pujian untuk Tuhan dalam mengiringi persembahan kita. Ada pengertian bersama. Di mana kita berkumpul, ada pengertian bersama. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Kasih-Nya penuhi kita, roti hidup Ia berikan. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Ia beserta dengan kita, bagi berkat dalam Roh-Nya, semua anak dan umat-Nya bersatu di dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kehendak-Nya Ia tunjukkan, Ia tuntun jalan hidupku, ku bersyukurlah. Mari kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberi persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami berikan ini dapat dipergunakan bagi gereja dengan sebaik-baiknya untuk mengabarkan firman Tuhan lebih luas lagi.
Oh Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara keluarga mereka juga dan mereka sendiri. Berkati pelayanan mereka juga Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan demikian maka kita selesai kebaktian kita. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan doksologi, kemudian dilanjutkan dengan doa berkat dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai langkah hidup saudara sekalian, menyertai kesehatan saudara kalian, menyertai sanak famili keluarga saudara sekalian, dan menyertai pelayanan saudara sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kebaktian kita selesai. Saat teduh, Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih. Oke. Nanti itu stile woyum lagu. Kini ku menyadari banyak pelanggaranku. Oh Tuhan, ampuni segala perbuatanku. Ku sadar aku lemah, namun Engkau kuat, sehingga Engkaulah membimbingku jalan benar. Oh Tuhan, terima kasih karena Engkau baik. Oh Tuhan, Engkau yang menerimaku kembali. Jalan-Mu kan ku tempuh, walau sulit dilakukan. Oh Tuhan, berikanku kekuatan. Oh Tuhan, tolong daku menjalani kehendak-Mu. Oh Tuhan, beriku kekuatan yang berlimpah. Ku sadar aku lemah, namun Engkau kuat, sehingga membimbing ke jalan kemenangan. Oh Tuhan, terima kasih karena Engkau beri kekuatan. Oh Tuhan, terima kasih Engkau memberi kesempatan. Jalan-Mu kan ku tempuh, taat pada firman-Mu, setia melayani selamanya.